Baik, topik bahasan kita untuk hari ini tentang tipe-tipe tata letak pabrik. Nah, kita sudah membahas pengertian dari pabrik. Pabrik itu intinya adalah kumpulan dari fasilitas-fasilitas yang disusun atau diatur secara logis dalam rangka menghasilkan sejumlah produk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, karena kita bicara fasilitas, kemudian bicara susunan-susunannya, dan pada akhirnya kita menyebutnya sebagai sebuah pabrik, maka pertanyaan besarnya adalah kapan sebuah tata letak pabrik itu dikatakan baik. Maka di dalam literatur dirumuskan ciri-ciri tata letak pabrik yang baik. Ciri pertama, sebuah tata letak pabrik yang baik itu adalah keterkaitan kegiatannya terencana. Maksudnya di sini kedekatan antar satu fasilitas dengan fasilitas lainnya itu didasarkan pertimbangan teknis. Bisa jadi karena urutan prosesnya, maka dia jadi berdekatan. Contoh misalnya gudang bahan baku dengan departemen pemotongan. Kenapa gudang bahan baku didekatkan dengan departemen pemotongan? Karena memang urutan proses produksinya, barang diambil dari gudang bahan baku dan diawali proses manufakturnya itu adalah pemotongan, sehingga keterkaitan antara penyimpanan bahan baku dengan kegiatan pemotongan harus saling berdekatan. Nah, demikian juga ketika ada fasilitas yang harus dijauhkan, misalnya saja antara departemen pengecatan dengan departemen pemotongan. Kenapa harus dijauhkan? Karena memang mereka tidak punya urutan yang saling berdekatan. Kemudian pertimbangan kedua, kegiatan pengecatan itu juga harus dihindarkan dari banyaknya debu. Sehingga atas pertimbangan ini, departemen pemotongan itu harus berjauhan dengan departemen pengecatan. Nah, ini dimaksud ciri-ciri tata letak pabrik yang baik, keterkaitan kegiatan terencana. Yang kedua, pola aliran bahannya terencana, yaitu pergerakan barang mulai dari awal masuk ke dalam pabrik sampai dengan produk jadi itu keluar dari pabrik. Nah, ada beberapa tipe-tipe pola aliran bahan ini, yang nanti akan secara khusus kita bahas. Nah, mengapa pola aliran bahan terencana menjadi ciri-ciri tata letak pabrik yang baik? Nah, ini berkaitan dengan kelancaran proses produksi sebuah produk. Nah, kalau aliran bahannya itu satu sama lain saling menghambat, ya tentunya aliran pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lainnya itu menjadi terhambat, ya, menjadi terhambat. Waktu untuk menyelesaikan satu unit produk menjadi lebih lama akibat hambatan pergerakan material dari satu titik original point menuju destination point. Oleh karena itu harus kita rencanakan. Yang kedua, pola dan bahan terencana ini juga berkaitan dengan ketersediaan area pabrik, gitu. Sehingga kita harus bisa memaksimalkan susunan fasilitas-fasilitas pabrik kita berikut dengan luas lantai yang kita butuhkan itu dapat ditata, disusun di area tanah yang tersedia. Oleh karena itu, kita juga harus pikirkan bagaimana susunan-susunan fasilitas itu
ketika nantinya ada pergerakan bahan dari raw material menjadi finish product, alirannya itu maju, ya, tidak terjadi aliran mundur, dia bergerak maju. Makanya nanti ada pola aliran bentuk U, bentuk kombinasi antara U dengan garis lurus, bentuk O, circle, dan lain-lain lah ya, yang menjadi pola umum aliran bahan. Ciri ketiga, alirannya lurus. Nah, ini yang sangat diharapkan. Nah, ini akan kita temui pada tipe aliran di bagian perakitan. Kalau kita menggunakan alat material handlingnya itu berupa sejenis conveyor, maka aliran yang lurus itu menjadi sebuah keharusan. Kalau kita buat menjadi bengkok, ya, itu bisa berakibat barang yang diangkut di dalam conveyor itu bisa jatuh, dan ini akan berakibat produknya menjadi rusak. Dan yang kedua, kalau alirannya itu lurus, bisa lebih cepat ya, penyelesaiannya kalau alirannya lurus. Nah, ini yang sangat diharapkan. Hanya saja dalam kenyataannya ada kala luas tanah yang tersedia itu tidak memungkinkan kita mendesain keterkaitan fasilitas nantinya berbentuk aliran yang lurus. Gitu. Tetapi paling tidak kita sudah mengidentifikasi ya mana aliran barang yang wajib lurus. Ya. Contohnya saja seperti tadi di bagian perakitan. Itu diharapkan pergerakan barangnya mengikuti bentuk aliran barang yang lurus. Yang keempat adalah meminimumkan langkah balik atau backtrack. Jadi contohnya pergerakan dari gudang penyimpanan bahan baku ke departemen pemotongan, kemudian masuk drill, kemudian masuk ke proses milling, misal begitu ya, atau dari milling ke drilling. Pergerakan proses produksinya itu diawali dari gudang bahan baku, bergerak ke pemotongan, pemotongan ke milling, milling ke drilling. Nah, diharapkan susunan mesin-mesin itu seperti urutan tadi. Ya, jangan susunannya terjadi langkah balik. Ya, kalau urutannya tadi dari gudang bahan baku ke pemotongan, pemotongan ke milling, milling lanjut ke drilling, jangan sampai susunannya gudang bahan baku, pemotongan, drilling, baru milling. Akibatnya apa? Nanti akibatnya dari pemotongan itu maju ke drilling. Maju dia ke milling. Tapi dari milling mundur ke belakang. Nah, ini yang kita maksud backtrack. Itu tidak diinginkan. Nah, kenapa tidak diinginkan? Karena menjadi alirannya tidak lurus. Kalau alirannya tidak lurus, ini bisa berpotensi terjadinya benturan antara pergerakan dari departemen pemotongan yang mau jalan ke milling. Sementara dari milling keluar, balik ke belakang, mau menuju ke drilling. Ya, kalau kita berasumsi tipenya itu susunannya garis lurus. Ya. Kalaupun bentuknya L atau bentuknya U, itu tetap saja mungkin terjadi ya, benturan akibat adanya backtrack. Nah, oleh karena itu ketika saudara mendesain tata letak mesin-mesin maupun tata letak fasilitas-fasilitas, pastikan pergerakan barang itu maju, tidak ada pergerakan yang mundur. Nah, kapan terjadi gerakan itu mundur? Ketika jumlah unit mesin yang kita butuhkan tidak terpenuhi. Ya. Saudara ingin menggunakan namanya produk layout, sehingga ada duplikasi mesin. Nah, akibat ada duplikasi mesin, saudara harus beli 2 unit mesin yang sama. Dananya tidak mencukupi, jadi saudara beli 1 saja. Ya. Padahal urutan-urutannya itu ya, diawali dari gudang, pemotongan, milling, drilling, ketemu milling lagi, gitu ya, di proses berikutnya. Berarti kan ada 2 jenis mesin milling tuh. Nah, karena dana kita tidak tersedia, kita hanya bisa beli 1 milling. Akibatnya dari drilling mundurlah
dia ke milling yang di belakang. Nah, itu merupakan langkah balik yang sebenarnya kita tidak harapkan. Yang kelima, pemindahan antar operasi minimum. Ya, diusahakan seluruh kegiatan manufaktur berada di tempat yang sama. Makanya berkembang multipurpose mesin, CNC mesin itu. Kenapa menjadi begitu tinggi efisiensi CNC mesin? Ya karena satu mesin itu bisa digonta-ganti tools atau mata pahatnya yang beragam. Sehingga banyak jenis operasi bisa diselesaikan di mesin yang sama. Nah, kalau kita izinkan terjadi perpindahan dari mesin potong, seperti contoh tadi, ke mesin milling, artinya kan ada waktu yang terbuang sebagai akibat kegiatan pemindahan barang dari mesin potong ke mesin milling. Itu yang disebut namanya kegiatan material handling. Kegiatan material handling itu adalah waste, non-added value. Kenapa? Karena memang tidak ada nilai yang bisa dihasilkan dari perpindahan dari mesin potong ke mesin milling tadi. Gitu. Ada terjadi pemborosan waktu sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk menjadi lebih lama. Ya, akibat dari adanya waktu yang terbuang dari pemindahan barang. Oleh karena itu, ciri tata letak pabrik yang baik mengupayakan ya pemindahan antar operasi itu minimum. Yang keenam, jarak pemindahannya minimum. Nah, konsekuensi dari pemindahan antar operasi minimum, maka jarak pemindahan jadi minimum. Nah, jarak pemindahan barang minimum ini diharapkan dapat mengurangi biaya. Dari mana hubungan antara jarak dengan biaya? Ya, karena untuk memindahkan barang, kita membutuhkan peralatan. Nah, peralatan itu kan barang investasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita katakanlah pemindahan itu menggunakan forklift, maka saudara harus keluarkan biaya pembelian forklift. Berikut dengan depresiasinya. Saudara harus siapkan gaji untuk pekerja, bahan bakar untuk forklift. Nah, kalau kita bisa minimumkan jarak pemindahan, maka durasi penggunaan forklift itu bisa menjadi lebih pendek, ya, lebih jarang kita pakai. Kalau durasinya jarang kita pakai, maka umur ekonomis, bukan umur ekonomis ya, keandalan dari peralatan tersebut akan semakin tinggi, maka umur ekonomisnya itu akan semakin panjang. Nah, di sana kita bisa menghemat biaya ya. Misalnya dalam keadaan normal, forklift itu harus diganti dalam umur 20 tahun, tapi karena kita jarang pakai, sebagai konsekuensi total jarak pemindahan barang itu minimum, umurnya menjadi 25 tahun. Nah, di sini kan kita mendapatkan benefit atau keuntungan ya. Umur penggunaan forklift kita bisa lebih lama sehingga biaya investasi yang kita keluarkan untuk membeli forklift baru itu bisa lebih lama ya, tidak pendek umurnya. Yang ketujuh, pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan. Ya, diharapkan kegiatan pemrosesan ini sekaligus ada ketika barang itu dipindahkan. Contohnya apa? Contohnya memilih di pabrik kacang, ya, kacang kulit. Kacang itu berjalan di atas konveyor. Saat bersamaan pekerja mensortir mana kacang yang bagus, mana yang busuk. Nah, itu pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan. Tujuannya apa? Tujuannya efisiensi. Jadi kacang yang berpindah itu tidak dibiarkan begitu saja, langsung aja disortir. Kecepatan belt conveyornya lah yang kita atur ya, supaya para pekerja itu bisa teliti ya, memilah-milah mana kacang yang baik, mana kacang yang busuk. Ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kacang dari tempat pencucian menuju tempat penggorengan itu bisa
bisa dimanfaatkan ya untuk proses pensortiran. Nah, bayangkan kalau kita biarkan kacang itu bergerak masuk ke dalam wadah pensortiran, baru kita lakukan sortir. Berarti kan ada waktu yang terbuang itu selama proses pemindahan kacang dari tempat pencucian ke tempat sortir. Nah, ini sekarang sortirnya dijadikan satu aja ketika ada pergerakan kacang dari pencucian menuju ke tempat penggorengan. Jadi fasilitas untuk mensortir itu dijadikan satu kesatuan dengan luas lantai yang dibutuhkan untuk belt conveyor. Yang kedelapan, pemindahan bergerak dari penerimaan menuju pengiriman. Nah, ini hubungannya dengan aliran yang lurus, hubungannya dengan pola aliran bahan terencana. Nah, mengapa kita harus pastikan pemindahan itu bergerak dari penerimaan menuju pengiriman? Ya karena logika urutan dari proses saja. Ya. Ya kan tidak masuk akal pergerakan itu diawali dari finish product. Tentunya harus diawali dari raw material. Ya. Bergerak sampai ke gudang produk jadi. Ya. Jadi kita mengawalinya dari receiving ya, dan berakhir ke shipping finish product. Nah, ini adalah ciri-ciri tata letak yang baik. Nah, ada beberapa tipe-tipe tata letak pabrik. Yang pertama namanya product layout. Yang kedua namanya proses layout. Yang ketiga namanya fixed position layout. Dan yang terakhir grup teknologi. Hakikatnya tipe tata letak pabrik itu dua besar ini, yaitu product layout dan proses layout. Hakikatnya. Nah, hanya saja pada perkembangannya ada ciri yang sangat mendominasi sehingga perlu ada turunan dari product layout dan proses layout. Product layout atau tata letak produk ya, adalah tipe tata letak yang ditujukan untuk memproduksi satu macam produk ya, atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Jadi ini ciri dari mass production. Apa ciri susunan mesin-mesinnya atau peralatannya? Proses produksi diatur menurut prinsip machine after machine. Jadi berurutan ya. Maka kita akan bisa temukan ada jenis mesin yang sama itu ditemui pada urutan berikutnya. Nah, di situ kelemahan dari product layout. Kita membutuhkan biaya investasi mesin yang lebih besar. Kenapa? Karena ada jenis mesin yang sama itu muncul lebih dari satu kali. Ya, karena prinsip dari mesin after mesin. Ini adalah ilustrasi contohnya. Mesin after mesin. Urutan proses produksi untuk membuat produk mobil ini itu sudah ditentukan, ada proses M1, M2, M3. Maka kita hitung berapa banyak mesin M1 yang kita butuhkan, berapa M2, berapa M3. Kemudian kita susun seluruh M1 di sini prosesnya, lokasinya ya letaknya. Berdekatan dengan kumpulan mesin M2, M2 berdekatan dengan kumpulan mesin M3. Nah, ini product layout. Jadi susunannya ini mengikuti susunan urutan proses produksi. Nah, ada juga prosesnya itu M4, M5, M2, M3. Untuk menghasilkan katakanlah proses pembuatan forklift. Ada juga yang urutannya M2, M6 ke M2 lagi. Tapi kita menyusun secara fisik M2 ini berpisah dengan M2 yang di sini. Ini M2 awal, kemudian kita tempatkan M6 dekat M2 awal, dan kita akhiri M2, jenis mesin M2 juga yang dekat dengan M6. Jadi M2 yang di akhir ini berbeda dengan M2 yang di awal.
gitu ya. Meskipun mereka jenis mesin yang sama. Inilah konsekuensi dari tata letak produk layout, yaitu menyusun mesin-mesin sesuai dengan urutan proses produksinya. Apa yang menjadi keuntungan tata letak produk? Yang pertama, waktu total produksinya per unit kecil. Kenapa waktu total produksi per unitnya kecil? Ya karena kita bisa dengan smooth, dengan mulus ya, memindahkan dari satu proses ke proses berikutnya. Bayangkan kalau tadi, ya, kalau kita perhatikan, M2 ini letaknya di depan aja, yang di sini tidak ada. Maka yang terjadi M2 ke M6, selesai di M6, balik lagi dia ke M2. Nah, sementara backtrack itu tidak kita inginkan, ya, karena berpotensi terjadinya benturan. Ya, bayangkan kalau saudara ada di pabrik, material handling itu maju, kemudian dari depan ada material handling yang berlawan arah dengan kita. Nah, ini kan repot. Ya, bisa terjadi benturan terhadap komponen-komponen kita. Akibatnya reject. Nah, kalau sudah reject ya kita mengalami kerugian. Ya. Karena komponen tersebut tidak bisa lagi kita gunakan untuk finish product. Nah, itu menjadi waktu total produksi per ini lebih kecil ya, karena lebih cepat ya. Tidak ada hambatan, maju terus dia gitu. Inventory-nya kecil. Kenapa? Ya karena kita memproduksi produk ini dalam ukuran ekonomis yang memadai ya. Sehingga kita membuatnya tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi tetap berorientasi kepada memenuhi jumlah permintaan pelanggan. Yang nomor 3, pemindahan bahan dapat dikurangi. Kenapa ya? Karena memang bisa saja ya, akibat urutan susunan tadi, kita tidak membutuhkan belt conveyor lagi. Cukup dengan menggeser keranjang yang berisi produk-produk kita ke proses berikutnya, sehingga pemindahan bahannya dapat dikurangi. Tidak memerlukan pekerja yang memiliki skill tinggi. Kenapa? Karena seorang pekerja di sini spesialisnya pada mesin itu saja. Misalkan mesin M2 itu adalah mesin bobot. Ya, si pekerja akan sampai pensiun dia ya, dengan asumsi tidak dipromosikan ya. Dia akan menggunakan mesin bobot. Nah, ini lama-kelamaan kan skill pekerja jadi sangat mahir ya, sebagai operator yang sangat high skill dalam mengoperasikan mesin tertentu tadi ya, mesin milling atau mesin bobot. Ya. Kemudian PPIC-nya sederhana ya, karena satu jalur itu diisi hanya oleh satu produk. Variannya bisa aja beda, misalnya mobil, variannya bentuk warna, warnanya bisa warna-warni, tapi bahannya, dimensinya, komponen-komponennya, cara rakitannya itu sama semua. Ya. Setiap ya produk itu sama. Gitu. Ya. Misalnya sama-sama mobil, ya. Kalau forklift ya tentu sama-sama forklift, tidak bisa disandingkan dengan mobil. Gitu. Jadi PPIC-nya memang sederhana. Apa yang menjadi kelemahannya? Waktu produksi ditentukan oleh mesin bottleneck. Nah, bayangkan ya, kalau ada satu mesin kapasitasnya lebih rendah, jadi laju kedatangan lebih besar dibandingkan dengan laju produksi. Akibatnya ya banyak menumpuk. Nah, kalau sudah menumpuk menimbulkan walk-in process inventory. Kalau terlalu lama menumpuk tidak diproses-proses ya bisa reject, bisa rusak. Betul. Kemudian waktu yang kita butuhkan menjadi lebih lama. Kenapa? Karena banyak barang-barang yang tidak bisa langsung diproses, dia harus ngantri dulu. Ya, nunggu ada lowongan bisa dimanfaatkan oleh material untuk dapat diproses di mesin bottleneck itu. Jadi antrian ya, akibat ketidakseimbangan antara laju kemampuan mesin memproduksi dengan laju kedatangan material. Investasinya tinggi ya, karena ada duplikasi. Ya. Selalu lihat di sini, kita ada duplikasi, M2 dibeli, dipasang di sini. Nanti M2 dibeli juga dipasang di sini. Itu kan duplikasi nih. Itu tadi isunya kenapa M2 yang di ujung ini nggak dihapus saja, kita pakai M2, M6 aja. Gitu. Karena memang pertimbangan-pertimbangan tidak masalah urutan-urutan dan hubungannya saja, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, ergonomis, dan lainnya. Nah, itu menyebabkan
investasinya tinggi karena kita harus belanja jenis mesin yang sama, tetapi mereka ditempatkan pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, kerusakan mesin dapat mengganggu keseluruhan. Itu jelas, karena sifatnya kan urutan. Ya, misalnya dari gudang ke mesin cuttingnya rusak, maka barang yang keluar dari gudang ya tidak bisa diproses. Sementara standar operating prosedurnya, manajer gudang ya harus mengeluarkan barang sesuai dengan jadwal produksi. Nah, sementara ada mesin yang rusak. Nah, proses, kata mesin rusak ada mesin cutting tadi, maka proses berikutnya drilling, proses milling itu tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena memang material mereka terhambat ya, akibat adanya kerusakan mesin potong. Yang keempat, kurang fleksibel terhadap perubahan desain produk. Kenapa kurang fleksibel? Karena tata letak ini kan disusun berdasarkan produk. Artinya urutan M1, M2, M3 ini hanya bisa digunakan untuk produk-produk yang mirip-mirip dengan mobil. Di luar mobil, misalkan disuruh buat forklift, dia tidak bisa. Nah, itu alasan mengapa kurang fleksibel ya, terhadap perubahan desain produk. Ya, karena kalau kita mendesain produk baru, urutan proses produksinya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Nah, disitulah terjadi kurang fleksibel ya. Sehingga penambahan produk baru itu akhirnya tidak dapat dieksekusi atau diproduksi oleh tata letak saat ini. Itu mengapa disebut jadi kurang fleksibel. Apa yang jadi contoh pabrik yang menggunakan tipe tata letak ini? Lintasan perakitan mobil atau motor itu menggunakan tipe tata letak produk layout. Pabrik pupuk, pengolahan kelapa sawit, dan seterusnya. Oke. Berikutnya tipe tata letak proses layout, yaitu menempatkan jenis mesin yang sama dalam satu departemen. Jadi misalnya kita ada punya 3 mesin potong, yang awalnya kita susun terpisah-pisah itu, ya sesuai dengan kebutuhan urutan proses produksi. Nah, sekarang kita tarik, kita tempatkan dari satu tempat yang sama. Kemudian mesin las ada 4 unit, itu digabungkan. Kita ada misalnya drilling, gitu. Ada 4 unit, ya seluruh mesin drilling itu ditempatkan di tempat yang sama. Dan seterusnya. Mempunyai produk yang bervariasi dan diproduksi dalam jumlah kecil. Nah, ini lawan dari produk layout yang mass production, ya, seperti minyak sawit, pupuk, semen, itu jumlahnya kan besar. Tetapi untuk tata letak proses, ini contoh-contohnya seperti bengkel Sintan ya. Nah, tidak banyak yang bisa dibuatnya. Jadi variasinya itu sedikit dan jumlahnya juga sedikit. Kita akan kesulitan mencari satu produk dalam jumlah yang sangat banyak, karena produk tersebut ternyata produk make to produk yang make to order, sehingga prosesnya itu dibuat ketika order datang, dan ketika dieksekusi di pabrik banyak terjadi perpindahan barang dari satu departemen ke departemen lainnya. Ada proses bobot masuk ke bobot, setelah dibobot harus di fresh masuk ke harus di drilling, di milling masuk ke departemen milling. Selesai di milling dia minta dibobot lagi, balik lagi ke bobot. Nah, ini kan menjadi tidak menjadi sangat terbatas ya. Kalau kita produksi dalam jumlah yang sangat banyak, ya tentunya available capacity-nya itu rendah ya, ketersediaan kapasitasnya itu sangat rendah ya, sebagai akibat proses pembuatannya itu tadi pindah-pindah. Ini contohnya. Jadi yang dimaksud mesin yang sama ditempatkan di lokasi yang sama seperti M2. M2 ini katakan departemen M2. M3 juga letaknya sama. Ya, M4, M5, M6, M1 ini masing-masing 1 unit. Berarti proses layoutnya itu yang ini, M2 dan M3. Nah, ini saudara bisa bayangkan, ya kalau kita lihat dari pergerakan barang-barang tadi, untuk mobil itu kan M1, M2, dan M3. Jadi jaraknya itu semakin jauh. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
produk jadi itu menjadi lebih lama karena banyak kelok-keloknya, gitu ya. Nah, ini contoh proses layout. Apa keuntungan tata letak berdasarkan proses layout? Mesin yang dibutuhkan sedikit. Kenapa? Ya karena tadi kita kalau pakai produk layout itu disusun garis lurus sehingga ada mesin yang sama bisa muncul di dua tempat yang berbeda. Tapi kalau tata letak proses layout, nah ini jenis mesin yang sama itu dikumpul di satu tempat. Ya. Ketika utilitas dari satu mesin itu rendah, ya rendah itu bisa digantikan oleh mesin yang lain. Kalau kita hitung-hitung menggunakan produk layout butuh 3 unit, ternyata pakai proses layout bisa saja butuh hanya separuhnya gitu ya, separuhnya. Kedua, fleksibilitas yang tinggi terhadap ragam produk. Nah, kalau produk layout sebagai contoh misalnya minuman ya, beverage. Awalnya rasa jeruk dalam kemasan. Nah, sekarang saya mau ganti stroberi. Apa yang terjadi? Ya, saudara harus bersihkan dulu lintasan proses produksinya itu supaya aroma jeruknya bisa hilang. Nah, ini kan tidak fleksibel ya, habis pula waktu setup kita. Tapi kalau kita bicaranya proses layout, ya, sekumpulan mesin yang sama itu bisa ditugaskan untuk memproses berbagai macam jenis produk. Nah, jadi fleksibilitasnya tinggi. Artinya apa? Variasi produk yang bisa dihasilkan oleh tata letak proses itu lebih banyak. Variasi. Itu kita bicara fleksibilitas. Gitu. Dan investasinya lebih kecil. Kenapa? Karena memang kita membeli mesin sesuai dengan kebutuhan kapasitas. Kalau produk layout itu bicaranya urutan. Padahal M2, M6 dan M2 ini kan, M2, M6, M2 ini kan urutannya. Sehingga konsekuensinya kita harus beli M2 2 unit. Padahal M2 di sini utilitasnya itu hanya 30%, penggunaannya 30% dari 8 jam satu hari. Kan sayang. Sementara di sini ya, ini juga masih 70%. Nah, bayangkan kalau M2-nya ini satu saja, sehingga proses yang ada di M2 di sini itu ditanggung jawab oleh M2 yang ada di sini. Sehingga butuh mesinnya cuma 1 unit M2 dan 1 unit M6. Ini kan jauh lebih efisien ya dibandingkan kita harus ya lebih hemat lah ya karena kita cukup membeli 1 unit mesin M2 saja, sehingga di sini investasi bisa lebih kecil. Apa yang menjadi kelemahan dari proses layout? Biaya pemindahan bahannya tinggi. Kenapa? Karena memang wirawiri ya. Dari M1 bergerak ke M3, dari M3 balik lagi ke M1, dari M1 baru ke M6, misalnya itu urutan-urutannya. Nah, ini kan keluar semua dia dari departemen masing-masing. Tapi kalau kita buat dia produk layout, dia nggak perlu keluar dari departemen karena dalam satu departemen itu sudah ada satu produk, jadi pergerakannya di situ saja. Sehingga biaya pemindahan bahannya bisa lebih minimum kalau produk layout. Sementara kalau proses layout ya dia mondar-mandir itu. Ya dari bubut ke milling, balik lagi ke bubut, baru ke drilling. Nah, itu jaraknya jauh-jauh. Ya, kalau kita menggunakan proses layout sehingga biaya pemindahan bahannya tinggi. Yang kedua, total waktu produksi biasanya lebih lama. Ya karena total jarak pemindahan barangnya juga lebih jauh. Ya akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan barang saja itu sudah lama. Ditambah waktu proses. Sehingga total waktu produksinya bisa lebih lama. Inventornya bisa lebih banyak. Ya kenapa? Ya karena konsekuensi dari total jarak pemindahan tadi. Jadi laju kedatangan itu lebih lambat dibandingkan dengan laju produksinya, gitu. Yang mengakibatkan banyak terjadi work in process inventory. Demikian juga bisa jadi penyelesaian di satu departemen lebih cepat, sementara
pemrosesan atau kapasitas di departemen berikutnya lebih lambat, bottleneck di sana, sehingga muncul penumpukan. Penumpukan itu yang kita sebut sebagai walk-in process inventory. Apa contoh pabrik yang menggunakan tipe tata letak proses layout? Itu bisa pabrik alat dan mesin pertanian, pabrik-pabrik yang membuat spare part atau suku cadang. Nah, ini umumnya menerapkan proses layout. Fixed position layout, ya, tata letak posisi tetap. Nah, ini contohnya pesawat terbang, kapal laut, itu menggunakan tipe tata letak posisi tetap. Tata letak berdasarkan lokasi material tetap ini digunakan untuk produk yang ukurannya besar, gitu ya. Kemudian proses perakitan produknya dengan ukuran yang sangat besar. Yang merakit pesawat itu kan ukurannya yang besar, ya, pesawat jumbo. Kemudian pertimbangannya, kemudian proses pemindahan bahan. Ya, kita tidak perlu memindah-pindahkan pesawat kan, ukurannya kan gede. Jadi yang kita pindahkan itu adalah material-materialnya. Kita ambil dari gudang, kita bawa mendekati tempat perakitan dari pesawat itu. Seperti ini, kalau ini kapal laut, maka pekerja-pekerjanya itu yang datang. Mesin-mesinnya yang kita datangkan untuk bisa merakit kapal laut ini. Apa yang menjadi keuntungan tipe tata letak fixed position ini? Pergerak materialnya sangat rendah. Ya, kenapa ya? Karena memang yang kita datangkan itu sudah dalam jumlah yang cukup besar. Karena kita mau rakit, nggak perlu mondar-mandir. Kalau butuhnya 10, bawa aja langsung 10. Jadi pergerak materialnya kan rendah itu. Tidak bolak-balik 10 kali, ya kan? Kemudian sangat fleksibel atas perubahan produk desain maupun perubahan volume produksi. Fleksibilitasnya tinggi ya, karena kita merakit di tempat itu. Di variasi-variasi bisa banyak. Ya, perhatikan aja kapal laut, pesawat terbang, itu kan variasinya banyak. Penentuan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum. Kita bisa lebih cepat ya, atau durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk itu bisa lebih minimum. Kenapa? Karena material handling itu lancar, ya, tidak ada hambatan-hambatan, ya. Karena semua bergerak dari gudang menuju ke titik yang sama, yaitu tempat perakitan tadi, gitu. Beberapa kelemahan-kelemahan dari tata letak lokasi tetap atau fixed position ini, yaitu banyaknya pergerakan operator dan material. Ya, wirawiri lah ya, operator dan material itu. Ya, tapi ya frekuensinya rendah. Ya, kalau ada 100 jenis material, berarti ada 100 jenis pergerakan. Cuman bedanya, satu jenis material itu bisa sekali angkut. Kalau satu jenis material itu dibutuhkan 10 unit, kita bawa satu-satu ya menjadi tidak efisien kan. Dan itu juga nggak cocok karena fixed position. Posisinya itu tetap tempat perakitan. Ya dipindahin aja sekaligus, setiap jenis material itu berapa banyak yang dibutuhkan. Butuh 10 ya langsung ambil dari gudang bawa ke perakitan 10. Butuh 20 bawa 20. Nah, tapi itu kan terjadi juga pergerakan ya. Jadi juga pergerakan, maka pergerakan itu kan cukup banyak juga. Tapi total jaraknya bisa lebih pendek gitu ya. Duplikasi peralatan sering terjadi. Kenapa? Karena ukurannya kan besar. Dari sebelah kanan butuh mesin las, sebelah kiri butuh mesin las. Ya harus ada 2 jenis mesin las supaya bisa dirakit sisi kanan dan sisi kiri. Investasinya tinggi ya, sebagai konsekuensi adanya duplikasi peralatan tadi. Sebenarnya butuhnya satu, utilitasnya ya, tapi karena ini bicara teknis, posisinya itu dan mesinnya tidak boleh seenaknya jadi pindahkan, terpaksa dibeli 2, maka kita mengeluarkan biaya investasi yang lebih tinggi. Utilisasi peralatannya rendah, ya itu sebagai konsekuensinya ya. Kalau dia dipakai untuk mengelas sebentar, tapi karena posisinya di sebelah kiri, ya itu tidak bisa mesin las itu dipindahkan ke kanan begitu saja. Mau tidak mau, ya maka kita tambah mesin las itu sebelah kanan. Bagaimana mesin las yang di sebelah kiri kan nganggur, gitu ya, karena dipakai sebentar aja. Nah, itu yang masih utilisasi peralatannya rendah.
Ya contoh pabriknya itu kapal laut, pesawat terbang. Pembuatan pabrik itu juga fixed position layout. Membangun rumah itu fixed position layout, gitu ya. Kadang membuat boiler besar, gitu. Bahan-bahannya yang didatangkan ke lokasi pabrik, nanti dirakit di mana boiler itu akan dibangun. Gitu. Itu juga fixed position. Jadi rumah, gedung itu kategori fixed position. Semua bahan bakunya kan didatangkan ke lokasi gedung itu. Nah, kan sama analoginya dengan kapal laut maupun pesawat terbang. Berikutnya ada namanya grup teknologi layout. Nah, ini secara khusus akan kita bahas nantinya. Tapi grup teknologi itu hakikatnya adalah mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kemiripan atau kesamaan proses. Nah, ini tipe tata letak ini kombinasi antara tata letak produk dan proses. Biasanya kita menyebutnya sebagai sel manufaktur. Ini ada tekniknya. Ya, umumnya satu sel manufaktur itu ditugasi untuk menyelesaikan satu atau lebih produk. Sehingga satu sel itu seolah-olah dia satu pabrik, seolah-olah ya. Jadi kalau kita punya 50 jenis mesin, kita punya 50 jenis produk, kita punya 5 sel, ya setiap sel itu bisa jadi memproduksi 5 atau 10 unit jenis produk, gitu. Jadi selesai di satu sel. Nah, ini contohnya, ini satu sel. Jadi ada M4, M5. Ini selesailah di sini. Ada kalanya memang kita tidak bisa menghindarkan, terpaksa membawa ke sel lain karena ada jenis proses yang mesin itu ada di sel 1. Kenapa tidak dibuat aja di sel M2 ini diletakkan di sel 2? Ya bisa saja, gitu. Tetapi utilitasnya kan rendah. Nah, ini yang kita sebut nanti kalau sebuah produk selesai semuanya di satu sel, ya, tidak perlu keluar dari sel 2, itu kita sebut namanya sel yang independen. Nah, kalau perpindahan dari sel 2 ke sel 1, dalam hal ini dari M5 ke M2, ini kita sebut namanya inter cell movement, pergerakan antar sel. Nah, intinya desain dari tata letak grup teknologi itu mengambil manfaat yang besar, apa yang menjadi keunggulan produk layout dan apa yang menjadi keunggulan proses layout itu dimaksimalkan di sini. Nah, ini ada teknik untuk bisa mendesainnya. Secara khusus nanti akan kita bahas. Apa contoh pabriknya? Itu kita temukan untuk produk-produk yang variasinya sedang dan jumlah produksinya sedang. Kalau produk layout, variasinya kecil, jumlah yang dibuat banyak. Mass production. Itu produk layout. Kalau proses layout, variasinya sangat banyak, yang diproduksi sangat sedikit, yaitu proses layout. Nah, kalau grup teknologi tengah-tengahnya dia, variasinya sedang, jumlah yang dibuat sedang. Gitu. Nah, ini biasanya juga suku cadang, alat mesin pertanian itu menggunakan grup teknologi. Perakitan juga ada kalanya menggunakan grup teknologi ya, sebagian. Apa yang menjadi keuntungan dari grup teknologi? Utilisasi mesinnya tinggi. Ya. Nah, ini keunggulan dari proses layout. Gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa keuntungan, mendukung penggunaan peralatan yang umum. Jadi peralatannya itu general mesin ya. Aliran materialnya bisa lebih pendek. Kenapa? Karena pergerakannya itu selesai di sel yang sama ya. Jadi grup teknologi itu dikatakan baik apabila tingkat independensi selnya itu tinggi ya, seluruh produk itu selesai di satu sel. Nah, ini bisa menjadi satu ukuran apakah saudara paham dengan apa yang kita bahas ya. Apa yang menjadi pertimbangan atau alasan dalam memilih tipe tata letak pabrik. Misalnya nih ya, saudara diberikan satu produk. Misalnya produknya spare part suku cadang. Variasinya itu ada 10 variasi. Nah, setiap variasi itu diminta bervariasi pula jumlahnya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500 per bulan. Nah, Anda akan pilih tipe tata letak apa?
produk layout atau proses layout. Nah, kalau produk layout alasannya apa? Kalau proses layout alasannya apa? Nah, apa yang menjadi pertimbangan atau alasan dalam memilih tipe tata letak pabrik? Nah, itu juga yang harus menjadi argumentasi saudara ketika di dalam praktikum menetapkan proses layout sebagai tipe tata letak yang diterapkan. Apa yang menjadi pertimbangan atau alasan? Yang kedua, apakah sebuah pabrik hanya menerapkan satu tipe tata letak fasilitas saja? Misal saudara masuk ke pabrik mobil. Untuk membuat sebuah mobil itu terdiri dari ada paling tidak ya ada dua jenis proses produksi besar. Yang satu proses produksi membuat blok mesin, yang kedua proses produksi untuk merakit mobil. Pertanyaannya, menerapkan tipe tata letak apa di pabrik mobil itu? Nah, pada umumnya untuk yang manufacturing seperti mobil elektronika akan menerapkan lebih dari satu tipe tata letak pabrik. Tapi kalau kita bicara pabrik sawit, pabrik semen, pabrik pupuk, mereka hanya menerapkan tipe tata letak produk layout. Artinya apa? Artinya bisa saja di dalam sebuah pabrik proses produksinya itu menerapkan lebih dari satu tipe tata letak pabrik. Ya misalnya saja untuk perakitannya menggunakan produk layout, untuk pembuatan suku cadang spare part dari produk tersebut menggunakan proses layout. Sehingga pabrik itu kombinasi antara proses layout dan produk layout itu dimungkinkan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mendefinisikan ketika masuk ke dalam sebuah pabrik langsung menetapkan sebuah tipe tata letak pabriknya hanya menggunakan satu tipe tata pabrik saja, belum tentu. Kita harus analisis dengan cermat ya sesuai dengan definisi produk layout, proses layout, grup teknologi, fixed position layout. Apakah memang di sana memenuhi beberapa tipe tata letak? Nah, bisa saja memang hanya satu tipe tata letak. Oke, saya kira demikian saja untuk materi kuliah tipe-tipe tata letak pabrik ini.